Islam bukan pakaian adalah salah satu teguran spiritual paling mendalam di zaman modern. Ini bukan penolakan terhadap syariat berpakaian, melainkan penegasan bahwa esensi agama berada di ranah batin, diukur oleh kualitas hati, dan diuji oleh keadilan tindakan. Ketika kita terlalu fokus pada sampul, kita beresiko kehilangan isinya. Esensi Islam, dari fisik zahir menuju spiritual batin. Islam adalah penyerahan total, istislam, dan penyerahan yang sejati harus terjadi di pusat kendali, yaitu hati. Islam yang sejati bersemayam di hati, al-qalb. Pakaian bisa dibeli, dicuci, dan ditukar. Iman adalah sesuatu yang ditanam, disirami dengan zikir, dan diuji dengan musibah. Ranah keberadaan, manifestasi, bukti dalil. Ranah keberadaan pakaian luar zahir. Manifestasi, simbol yang menunjukkan identitas. Bukti dalil, sifatnya fana. Sementara, jika dilepas, penampilan berubah. Ranah keberadaan, pakaian batin, takwa. Manifestasi, takwa, dan ikhlas. Kemurnian niat. Bukti dalil, Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Ranah keberadaan, penilaian ilahi, manifestasi. Allah melihat kepada kualitas batin dan amal, bukan rupa. Bukti dalil, hadis qudsi, HR Muslim. Sesungguhnya, Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Ini menegaskan bahwa hati adalah kiblat batiniah yang menjadi tempat pandangan Allah jauh lebih mulia daripada serat kain termahal. Konsep al-ihsan sebagai puncak penghayatan. Tingkatan tertinggi agama yaitu ihsan, tidak diukur dari panjangnya jubah, melainkan dari mutu kehadiran jiwa dalam berinteraksi dengan Allah. Ihsan, beribadah seolah-olah Anda melihat Allah, kualitas batiniah yang tertinggi. Seorang yang berihsan tidak membutuhkan pakaian sebagai penanda kesalehan, karena kesalehannya memancar dari setiap tindakannya, baik saat dilihat maupun tidak. 2. Bahaya formalisme, mengganti substansi dengan simbol. Ketika umat terlalu fokus pada pakaian, kita jatuh ke dalam perangkap formalisme yang mematikan jiwa agama. Formalisme menghasilkan hipokrisi, kemunafikan. Fokus pada pakaian luar memberi ruang bagi munafik untuk bersembunyi. Seseorang bisa menggunakan atribut agama yang paling ketat sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan moral, korupsi, atau ketidakjujuran. Implikasi, ini merusak citra Islam di mata publik. Ketika seorang yang berpakaian sangat religius ternyata curang atau zalim, orang akan menyimpulkan Islam hanya di bibir dan di pakaian. Formalisme memicu penghakiman, judgmental. Fokus berlebihan pada bentuk luar menyebabkan penyakit sosial bernama penghakiman yang dangkal. Seseorang cenderung cepat menghakimi saudaranya yang tidak mengenakan pakaian tertentu sebagai kurang Islam, sementara mengagumi seseorang hanya karena penampilannya. Hadis HR Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah kamu saling mendengki, saling membenci, dan janganlah kamu saling membelakangi. Penghakiman berdasarkan pakaian melanggar prinsip persaudaraan. Formalisme membunuh akhlak, muamalah. Islam sejati letaknya pada etika sosial. Pertanyaan kritis, lebih baik mana orang yang berpakaian sangat sederhana, tetapi jujur, berempati, dan mencintai fakir miskin, atau orang yang berpakaian sangat mewah dan sesuai sunnah, tetapi kikir, sombong, dan licik? Jawabannya sudah jelas. Akhlak adalah bukti nyata ketakwaan yang melampaui segala jenis pakaian. 3. Pakaian sebagai cerminan bukan pencipta iman. Pakaian syar'i adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan, tetapi ia adalah hasil dari iman, bukan sumber iman. Pakaian adalah manifestasi dari rasa malu, haya. Pakaian syar'i adalah ekspresi fisik dari sifat batin haya, rasa malu dan menjaga kehormatan. Jika seseorang mengenakan pakaian syar'i, namun lidahnya tajam, hatinya penuh kebencian, atau matanya jelalatan, maka pakaiannya tidak sejalan dengan rasa malunya. Haya sejati akan mencegah seseorang melakukan perbuatan tercela, terlepas dari apa yang ia kenakan. Urutan prioritas spiritual. Seorang muslim sejati memahami prioritas spiritualnya harus selalu tauhid, pengesaan Allah, ikhlas, kemurnian niat, akhlak, etika dan tindakan, syariat lahiriah, termasuk pakaian. Jika syariat lahiriah ditempatkan pada urutan pertama tanpa landasan yang kuat di 3 pilar di atas ini, agama menjadi hampa dan kaku. Kesimpulan, pesan pencerahan. Pernyataan, Islam bukan pakaian, adalah seruan untuk autentisitas. Ia mengingatkan kita bahwa kita diciptakan bukan untuk mengenakan simbol, melainkan untuk merealisasikan takwa dalam setiap tarikan nafas dan setiap interaksi. Islam adalah nilai yang hidup dalam diri Anda, yang mengajarkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Pakaian hanyalah media, jiwalah yang harus berpakaian takwa.
Pesan untuk audiens, apakah hari ini kita telah berpakaian takwa atau hanya sibuk merapikan pakaian luar kita?